Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Duyanti dengan NIM 205221312 dari kelas AKS 3I. Saya di sini akan menjelaskan tentang transaksi jasa. Transaksi jasa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ijarah, 2. Wakalah, 3. Jialah. 1. Ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti imbalan atau upah, sewa, dan jasa. Secara istilah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Rukun-rukun ijarah. 1. Adanya orang yang menyewakan dan yang menyewa suatu barang atau sering disebut dengan muajir dan mustajir. 2. Adanya akad antara keduanya disebut dengan akad. 3. Adanya ijab dan qabul disebut dengan sigot. 4. Adanya upah. 5. Adanya manfaat baik untuk yang menyewakan atau yang menyewa. Syarat ijarah. 1. Kedua pihak yang melakukan transaksi sudah dewasa dan berakal. 2. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. 3. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. 4. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. 5. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. 6. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis-jenis ijarah. Terdapat 2 jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu 1. Ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. 2. Ijarah pekerjaan. Ijarah ini mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. 2. Ijarah mutahiyah bil tamlik. Ijarah mutahiyah bil tamlik atau yang disingkat dengan IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. 3. Jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. 4. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa-menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan seperti berikut. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. 2. Objek sewa hilang atau musnah. 3. Masa sewa-menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara, jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. 4. Terjadi uzur pada salah satu pihak. Contoh transaksi ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak
atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. 2. Wakalah. Menurut bahasa, wakalah berarti mewakilkan, sedangkan menurut istilah, yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang telah ditentukan. Rukun wakalah. 1. Orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. 2. Orang yang mewakili atau yang diberi kuasa. 3. Masalah atau urusan yang dikuasai. 4. Akad, ijab kabul atau sigot. Jenis-jenis wakalah. 1. Wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. 2. Wakalah muqayyadah, yaitu petunjuk wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. 3. Wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Hikmah wakalah. 1. Saling tolong-menolong. 2. Timbul rasa saling sayang menyayangi, percaya mempercayai dalam kehidupan. 3. Mempererat tali persaudaraan di antara sesama. 4. Mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima mandat atau kuasa. Contoh wakalah. 1. Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. 2. Terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. 3. Jialah. Jialah secara bahasa dapat berarti upah atau pemberian. Secara istilah, jialah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Rukun dan syarat jialah. 1. Lafadeh, yaitu kalimat atau ucapan menyampaikan janji atau sayembara. 2. Jail, yaitu orang yang mengadakan sayembara. Diisyaratkan bagi jail itu orang yang mukallaf dalam arti balik, berakal, dan cerdas. 3. Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak diisyaratkan amil itu orang-orang tertentu. 4. Pekerjaan atau mencari barang yang hilang. 5. Upah, diisyaratkan kepada upah dengan barang atau benda yang tertentu. Pembatalan jialah. Madzhab Malikiyah mengatakan akad jialah boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja atau amil. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad jialah boleh dibatalkan kapanpun sebagaimana akad-akad lain seperti syirkah dan wakalah. Sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna, jika akad dibatalkan di awal atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal ini tidak masalah karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka amil atau pekerja boleh menuntut atau mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.